Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelumnya udah berdoa? Udah berdoa? Kalau udah berdoa, kita tidak perlu berdoa lagi ya. Oke, sekarang Bapak mau cek kehadiran dulu. Hari ini masuk semua? Masuk. Oke. Bapak cek dulu ya kehadirannya ya. Arianto, Wandi, Eko, Hendy, Desi, Franciscus, Calvin, Jeffrey, Junior, Aren, Putri, Bisa. Ini masuk semua ya? Bagaimana keadaannya? Baik? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini lebih lanjutnya ya, coba cek dulu samping kirinya dan kanannya ada tidak sampah berceceran. Ada tidak? Pertemuan kita minggu lalu itu kita sudah mempelajari tabel kan, tabel jangka pendek kan. Nah pada hari ini kita masih melanjutkan lagi materi kita. Nah, ini adalah di bab 3 itu kemarin ada peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Namun pada hari ini kita akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi. Ya, kemarin pada minggu lalu kita juga sudah mempelajari tentang pengertian produksi, kan? Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, ya, sebelum kita masuk ke materi, ini adalah tujuan pembelajaran kita, ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan dan menjelaskan apa itu konsep biaya produksi. Ya. Selanjutnya, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menjelaskan konsep penerimaan. Yang kedua, ada peserta didik dapat mengerjakan soal konsep biaya produksi dan konsep penerimaan. Nah, jadi pada hari ini anak-anak dapat menjelaskan dan mendeskripsikan serta mengerjakan soal ya dalam biaya produksi dan konsep penerimaan. Ya, oke, sekarang kita langsung masuk saja ke materinya. Yang pertama itu adalah, konsep biaya produksi. Minggu lalu kita sudah mempelajari dasarnya saja untuk mencoba mengerjakan tabelnya kemarin kan? Masih ingat kan cara-caranya kan? Nah, ini sekarang kita akan membahas tentang rumus yang akan kita kerjakan. Tetap merupakan biaya yang tidak berubah dengan adanya output perusahaan. Dalam jangka pendek, perusahaan tidak dapat menghindari atau mengubah meskipun tidak terjadi proses produksi atau produksinya nol. Variable cost. Nah, biaya variabel atau variable cost ini merupakan biaya yang jumlahnya selalu berubah mengikuti besar kecil jumlah produksi yang dilakukan produsen. Nah, sebagai contohnya nih bahan baku dan upah harian pegawai lepas. Nah, dalam biaya variabel ini mengapa dia berubah mengikuti mengikuti besar kecil jumlah produksi suatu barang? Misalnya seperti ini nih. Contohnya seperti ini. Misalnya Bapak nih mempunyai bisnis dan mempunyai suatu perusahaan, kan? Punya perusahaan. Bapak mempunyai perusahaan misalkan perusahaan pulpen nih, memproduksi pulpen. Misalnya dalam 1 tahun itu Bapak memproduksi 5.000 kotak pulpen misalnya. Nah, dengan adanya perkembangan, dengan ada peningkatan dari permintaan dari konsumen, jadi Bapak mau menambah lagi nih, menambah produksi pulpen menjadi 10.000 misalnya. Jadi dalam 1 tahun itu mampu menghasilkan 10.000 kotak pulpen. Nah, jadi itulah yang biaya yang jumlah selalu berubah mengikuti besar atau kecilnya jumlah produksi yang dilakukan produsen. Selanjutnya, karena Bapak ingin menambah jumlah produksi, otomatis Bapak juga menambah pegawainya dari
misalnya jumlah tenaga kerjanya hanya 20 orang misalkan. Nah, Bapak mau menambahkan 10 orang lagi nih. Jadi jumlah totalnya ada 30 pegawai. Oke, 30 pegawai. Nah, itu yang dimaksud dari biaya variabel atau biaya kos yang mengikuti besar atau kecilnya jumlah produksi yang dilakukan oleh produsen. Oke, selanjutnya biaya total. Nah, biaya total ini merupakan jumlah dari antara biaya tetap dan biaya variabel. Nah, anak-anak boleh lihat itu rumus yang pertama ya. Dan keterangannya itu kalau TC itu apa di situ? Biaya total. FC-nya apa? Biaya total. PC-nya? Biaya variabel. Nah, jadi biaya tetap dan biaya variabel itu nanti disatukan di dalam biaya total. Gimana Pak? Oke, yang lainnya bagaimana Pak? Ada pertanyaan dari ketiga ini? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ya. Bahas produksi. Nah, yang keempat ini adalah biaya tetap rata-rata atau reference fixed cost atau AFC. Nah, biaya tetap rata-rata merupakan biaya tetap dibagi kuantitas output apabila meningkat. Nah, biaya tetap rata-rata akan menurun karena jumlah total yang sama dibagi dengan kuantitas output yang masih besar. Nah, output itu merupakan jumlah barangnya. Nah, unitnya nanti yang akan mempengaruhi dari kuantitas outputnya yang makin besar. Ya. Nah, anak-anak boleh lihat di keterangannya itu AFC itu apa? Biaya tetap rata-rata. Yang FC-nya adalah biaya tetap. I-nya jumlah barang. Nah, nanti rumusnya itu apa? Termasuk apa? Jumlah barang. Nah, unit itu adalah jumlah barang atau I, ya. Nah, coba kita lihat keterangannya. AFC itu adalah biaya variabel rata. Nah, yang PC-nya adalah biaya variabel. I-nya adalah jumlah barang. Nah, nanti ini adalah rumus yang kalau yang tadi yang nomor 1, 2, dan 3 itu dijadikan satu rumus ya. Yang nomor 4 ini 1, yang kedua, yang nomor 5 ini ketiga, rumus ketiga. Nanti kita akan membuat tabel yang seperti udah kita coba yang kemarin ya. Kita coba lagi buatnya ya. Oke, di sini paham kan? Oke. Kalau sudah paham di sini, kita lanjut lagi untuk biaya selanjutnya. Nah, yang keenam, ini adalah biaya total rata-rata atau reference reference atau AC. Merupakan biaya total yang dibebankan kepada setiap unit produksi. Nah, di bagian biaya rata-rata ini ada dua ya, ada dua rumus. Yang pertama itu ada AC sama dengan AFC ditambah AC atau AC sama dengan PC dibagi I. Nah, di bagian biaya total rata-rata ini adik-adik semua bisa menggunakan dua rumus ya, atau bisa menggunakan salah satu rumus di antara kedua tersebut. Itu bisa digunakan semua. Maksudnya bisa pilih antara kedua rumus tersebut. Mau pilih bagian yang pertama atau yang kedua. Ya. Nah, ini keterangannya. Kalau AC itu adalah biaya total rata-rata. Yang AFC itu adalah biaya total rata-rata. Yang AFC itu adalah biaya variabel. Sedangkan DC biaya total dan I-nya jumlah. Oke. Nah, selanjutnya yang ketujuh yaitu biaya marginal atau marginal cost, itu disingkat MC. Nah, biaya menambah biaya di biaya marginalnya seperti ini, ya. Nah, bagaimana untuk biaya total rata-rata dan biaya marginalnya? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, sudah paham semua dari nomor 1 sampai nomor 7? Paham? Yakin sudah paham? Oke. Sebelum kita membuat soal atau kita buat soal dulu ya, kita percobaan dulu. Oke.
Nah, ini untuk soal ini namanya adalah tabel jangka pendek ya. Nah, ini artinya tadi apa? Jumlah barang. FC-nya biaya tetap. PC-nya biaya variabel. PC-nya biaya total. AFC-nya apa? Biaya total. AFC-nya apa? Biaya variabel total. Kalau AC-nya apa? Biaya total. MC-nya biaya marginal. Oke. Sekarang, nah ini kan adalah jumlah barang kan dari 1 sampai 6. Nah ini tadi FC-nya adalah biaya tetap ya. Nah di biaya tetap ini tidak adanya perubahan sama sekali. Sedangkan FC-nya itu tadi menyesuaikan dari jumlah barangnya. Ini ada 40, 50, 65, 70, 75, dan 80. Nah, sekarang kita kerjakan bagian TC-nya. TC-nya berapa? Masih ingat nggak tabel yang kemarin? Masih ingat? Atau yang udah paham rumusnya bisa mengerjakan ke depan? Yang ini bisa kerjakan bagian TC-nya? Oke. Ya. Nah, ini cara kerjanya untuk mendapatkan TC tadi apa? Biaya Total. biaya total. FC. Nah, oke. Jadi untuk mencari biaya totalnya tadi seperti apa? FC Ditambah PC. ditambah dengan PC. Mudah kan? Paham di bagian yang pertama ini? Paham? Masuk gimana? Paham masuk? Paham. Oke. Lanjut. Sekarang kita mencari AFC-nya. AFC. Nah, rumus AFC-nya seperti apa? FC dibagi dengan G. G itu adalah jumlah barang. Ayo, siapa yang bisa? Wandi? Enggak, Pak. Hah? Nggak bisa? Kan tinggal dibagi. FC-nya tinggal dibagi 1. Misalnya 50-nya dibagi 1 berapa? 50 dibagi 2-nya berapa? Gitu. Ayo. Atau Agnes? Oke, Agnes.
AC-nya 50 dibagi 1 50 ya kan, 50 dibagi 2 25 ya. Nah pokoknya ini udah 0,3. Nah coba kita perhatikan di bagian AFC dengan pengertian biaya rata-rata. Nah biaya tetap rata-rata merupakan biaya tetap dibagi kuantitas output. Apabila output meningkat, biaya tetap rata-rata akan menurun. Nah, akan menurun ya, karena jumlah total yang sama dibagi dengan kuantitas output yang makin besar. Nah, ini kan jumlah barangnya, kuantitas output makin besar, sehingga AC ini akan menjadi penurunan. Nah, jadi jumlah itu akan turun dari 50, 25, 16, 12, 10 dan 0. Nah, sekarang ada yang udah mendapatkan AC? Dan itu yang sini udah paham kan cara kerjanya kan? Nah, yang pertama ditambah, yang kedua dibagi, ya. Yang selanjutnya juga dibagi. Ya. Siapa yang udah mendapatkan AC-nya? Eko udah kah? Nah, ini yang kelima, biaya variabel rata-rata. Biaya variabel rata-rata merupakan biaya variabel yang dibebankan pada setiap unit produksi. Nah, biaya ini akan membebankan pada setiap unit produksi, yaitu jumlah barang. Oke, udah benar ya. Sekarang kita mencari AC-nya. AC-nya tadi apa? Yaitu adalah biaya total rata-rata. Nah, kalian bisa gunakan kedua rumus ini. Mau pilih yang bagian yang sudah ada hasilnya atau mau nambahkan lagi? Coba lihat dulu rumusnya. Kalau kalian bisa itu. Ayo, Eko. Ini, coba kamu lihat rumus di bagian yang biaya total rata-rata. Eko. Nah, 50 tambah 40 90 kan? 25 tambah 25 50. 16,6 ditambah 21,66 benar? 38,3 berapa? 38,26. Terus 12,5 ditambah 17,5 benar 30. Yang bawah, nah yang ini 0,83 ditambah 12,12 hasilnya berapa? Ini hasilnya 21,6. Berapa? Yang mana benarnya? Karena Agnes apa jawabnya? 12,9 lagi ya? 12,9. Tambah nanti ya. Oke, nah sekarang yang kita cari TJ-nya udah ketemu, AFC-nya udah ketemu, APC-nya udah ketemu, AC-nya udah ketemu. Sekarang kita kerjakan MC-nya. MC ini kan ada delta. Nah itu delta ini kita tidak dibagi, tapi kita menggunakan cara penurunan, ya. Karena delta ini penurunan, jadi TC dengan ini kita lakukan seperti ini. Nah penurunan seperti ini. Nah, berarti tinggal apa? Tinggal kurang. Ayo, saya bisa kerjakan. Bapak kasih contoh satu dulu ya. 100 dikurang 90 berapa? 20. Dari sini ya, sini ada. Nah, lalu ke bawah selanjutnya seperti itu. Berapa? 15 dikurang 100 15. 120 dikurang 15 berapa? 5. Nah, ini akhirnya ya selesai juga. Nah, biaya marginal merupakan tambahan biaya karena adanya
tambah 1 unit produksi. Nah, inilah dia cara pengerjaan tabel jangka pendeknya. Ini dari rumus yang pertama sampai ke biaya marginal. Bagaimana, mudah kan cara kerjanya kan? Yang lainnya paham tidak? Apa yang tidak paham, misalnya mencari PJ-nya gimana, cari AC-nya gimana, cari APC-nya gimana, cari AC dan MC-nya gimana? Udah paham semua? Waso gimana, Waso? Paham? Yakin? Waso ada yang ditanyakan? Yang lainnya, Angga? Yakin? Atau Angga yang gimana yang belum dipahami ya? Oke. Gimana? Udah paham semua? Kalau Bapak kasih tugas bisa kerjakan? Oke. Baik kalau begitu ya, untuk di konsep biaya produksinya kita sampai di sini. Sekarang kita kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut nih. Tidak ada pertanyaan untuk di tabel ini? Bisa kerjakan? Bisa? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung masuk ke konsep penerimaan, ya. Nah, ini dia konsep penerimaan. Nah, yang pertama itu ada penerimaan total atau total revenue. Nah, penerimaan total atau keseluruhan penerima yang diterima produsen dari hasil penjualan barang atau jasa. Nah, dia mempunyai rumus nih. Rumusnya seperti ini. TR ini apa? Penerimaan total. I hasilkan. P-nya produk. Nah, ini rumus yang pertama. Yang kedua itu ada penerimaan rata-rata. Yang kedua itu adalah penerimaan rata-rata atas revenue yang disingkat AR. Nah, dia juga mempunyai dua rumus nih, ya. Nah, penerimaan rata-rata adalah penerimaan rata-rata produsen atas hasil penjualan setiap barang dan atau jasa. Nah, dia ada dua rumus. Kalian bisa menggunakan AR sama dengan TR dibagi atau AR sama dengan TR sama dengan P dikali Q dibagi Q sama dengan T. Nah, kalau AR itu adalah penerimaan rata-rata, dan kalau TR itu adalah penerimaan total. P itu adalah harga barang, Q itu adalah kuantitas, itu adalah jumlah barang. Nah, ini untuk rumus pertama, kedua untuk konsep penerimaan, ya. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu adalah penerimaan marginal atau marginal revenue atau disingkat MR. Nah, tadi kita juga membahas tentang marginal, ya. Di awal tadi juga ada marginal. Di sini juga terdapat marginal. Nah, penerimaan marginal adalah tambahan penerimaan yang disebabkan tambahan jumlah produksi yang dijual, ya. Nah, ini juga menggunakan delta. MR sama dengan delta T dibagi dengan delta T. Oke. Sekarang sebelum Bapak mau kasih contoh soal, coba kita berdiri dulu. Jika Bapak bilang ekonomi, kalian jawabnya I love ekonomi, gitu ya? Bisa? Ya. Ekonomi. Oke. Terus kalau Bapak bilang I love ekonomi, I very like ekonomi. Yang pertama tadi jika Bapak bilang ekonomi, kalau Bapak bilang I love ekonomi, kita coba ya. Ekonomi. I love ekonomi. Terima kasih, silakan duduk. Tegak benar ya? Apakah tegak sekali ini? Kita sebagai ekonomi harus mencintai ekonomi ya. Agar ada saling berhubungan nanti.
Jadi kalau kita ada waktunya kita buat permainan ya. Nanti siapa yang salah nanti Bapak akan hukum. Dia mengerjakan kita kerjakan di soal ini aja ya. Oke. Bapak mau kasih salah contoh satu soal dulu untuk yang rumus pertama tadi di bagian. Ini kan Eki mempunyai usaha sebesar usaha yang besar. Eki memproduksi bahan pangan sebanyak 5.000 unit. Nah, 5.000 unit ini dimasuk ke dalam jumlah produk. Ya. Nah, jika harga tiap barang adalah Rp10.000, maka berapa total pendapatan Eki? Nah, berapa jumlah total pendapatan Eki? Berarti yang ditanya itu apa? Dari rumus ini DS sama dengan apa? I dikali B. Nah, apa yang ditanya? Penerimaan berarti adalah D. Jadi ketahui I-nya berapa? I-nya berapa? Iya 5.000. I-nya 5.000. K-nya berapa? 10.000. Nah, berarti kita nyatakan TN-nya. Jadi gimana? Berarti I dikali P. Berarti di sini 5.000 dikali dengan 10.000 sama dengan 5. Mudah kan? Ini mudah kan? Oh, ini kita mulai dulu ya. Nah, itu untuk rumus yang di bagian ini soal Andi mampu menjual pakaian sebanyak 650 potong dengan penerimaan total sebesar 42 juta. Nah, pada periode sebelumnya Andi mampu menjual pakaian sebanyak 400 potong dengan penerimaan total 30 juta. Berapa penerimaan marginal yang diterima Andi atas penjualan pakaian sebanyak 250? Sekarang kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya kan MR sama dengan delta TR bagi dengan delta 650. berarti kita tuliskan 650. diketahui. Berarti kita pakai I-nya 2 ya. Pertama I1. I1-nya berapa? 600. I2-nya berapa? 400.
Berapa hasilnya? Di sini berapa? 650 dikurang 400. Berapa? 250. Nah, sekarang kita cari TR-nya. TR-nya ada berapa sih, Dok? Ada TR1 dan TR2. TR1-nya berapa? Berapa? 42. TR2-nya berapa? 30 juta. Nah, sekarang kita masukkan delta TR sama dengan TR1 dikurang dengan TR2. Jadi 42 juta dikurang 30 juta. Berapa? 12 juta. Oke. Sekarang nih kita masuk ke rumus yang MR sama dengan delta TR dibagi dengan delta Q. Nah, tadi kita sudah mendapatkan nih TR-nya sudah dapat kan? TR-nya sudah dapat, I-nya sudah dapat. Sekarang yang kita cari adalah apanya? Yaitu MR atau marginalnya. Oke, sekarang TR-nya tadi berapa hasilnya? 12 juta. 12 juta. Kita coba ya. Ya, bisa kan? Dihapus atau enggak? Nanti soalnya situ ini cara kerjanya. Paham nggak ini? Paham kan? Tinggal bisa pindahin aja. Oke, sekarang kita ganti. Di sini tulisannya 150. Nah, sekarang bisa mengerjakan. Kita tinggal melangkah. Ayo, sekarang bisa mengerjakan. Oke.
Nah, ini yang kita pindahkan aja. Udah paham nggak di bagian marginalnya? Paham? Udah kan? Rasa paham nggak? Enggak? Paham. Semuanya paham? Paham. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Yakin? Yakin. Oke. Nah, ini untuk soal yang marginalnya. Jadi, kalau misalnya Bapak kasih soal nanti atau di minggu depan ya, kalian harus bisa mengerjakan bagian tabel, bagian soal pertama dan kedua ini. Tidak susah kok kan? Tinggal kalian pindahkan di mana I-nya berapa, I1-nya berapa, Q2-nya berapa, TN-nya berapa, ya. Begitu juga dengan tabel yang tadinya, yang biaya rata-ratanya di bagian konsep biaya produksi. Nah, konsep biaya produksi itu kan tinggal kita pindahkan saja rumus-rumusnya kan. Nah, seperti itu. Jadi untuk di bagian penerimaan marginal ini tidak ada pertanyaan. Ya. Udah bisa semua? Mudah kan? Ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, yakin tidak ada pertanyaan. Karena waktu kita juga sudah mau istirahat, ya. Ini pasti senang ya kalau istirahat. Oh tentu. Kenapa? Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama itu adalah biaya tetap. Nah, biaya tetap itu tidak ada perubahan, ya. Meskipun tidak ada terjadi proses produksi, meskipun produksinya nol. Biaya variabel tadi itu dia itu berubah sesuai dengan besar atau kecilnya jumlah barang yang dilakukan oleh produsen. Kalau yang bagian penerima konsep penerimaan, ya. Nah, konsep penerimaan ini adalah keseluruhan penerimaan. Jadi keseluruhan penerimaan nanti kita akan mencari pendapatan total, ya. Dari seluruh penerimaan dari hasil penjualan barang atau jasa, sehingga kita mendapatkan pendapatan total. Itu kesimpulan kita pembelajaran hari ini. Nggak susah kan? Ya. Saya harap untuk materi dan soal-soal yang sudah kita kerjakan hari ini bisa dikerjakan pada kalau Bapak memberikan tugas, ya, dan bisa dipahami. Kalau misalnya kalau kalian mau bertanya, boleh tanya ke Bapak ke kantor, ya. Kalau misalnya Pak, saya belum paham nih di bagian ini, Pak, saya belum paham di bagian ini, gitu. Nanti takutnya pas di akhir semester nanti kalian nggak lupa caranya, ya, lupa cara dari mana dapat ini, dari mana dapat ini, ya. Mungkin sekian dulu ya pembelajaran kita pada hari ini tentang konsep biaya produksi dan konsep penerimaan. Semoga pembelajaran hari ini dapat menjadi ilmu kita semua, ya, dapat menjadi motivasi dan dapat diterapkan dalam sehari-hari, ya. Bapak mohon maaf jika pada hari ini menjabarkan materinya ada kekurangan, dan mohon maaf jika Bapak ada kesalahan kata. Sekian materi kita pada hari ini. Selamat istirahat. Siap di Beri Oman. Siap, Pak. Oke, selamat